Yes, pertama-tama Ibu ingin mengabsen dulu. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oke. Coba Ibu absen dulu ya untuk memastikan. Mariesa Nur Fitri, Diki Wijaya, Hadir, Bu. Wahyu Hadining Putri. Hadir, Bu. Baiklah. Seperti yang sudah kalian lihat di PPT kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai protista. Pada hari ini kita akan membahas tentang protista mirip hewan. Ingatkah kalian apa itu protista? Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ya, coba siapa yang mau menjawab, angkat tangan. Ibu. Baiklah Marisa, silahkan. Protista itu adalah organisme eukariotik yang biasanya hidup di tempat yang lembab atau basah, Bu. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Marisa. Ada lagi yang ingin menambahkan dari pernyataan Marisa? Saya, Bu. Ya, Wahyu. Organismenya mikroskopis, jadi tidak bisa dilihat langsung. Oh, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat ya tentang pelajaran yang kemarin? Masih, Bu. Kali ini kita akan membahas jenis protista yang ketiga, yaitu protista mirip hewan. Nah, ini merupakan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh protista mirip hewan atau protozoa, yaitu bersifat uniseluler dengan ukuran tubuh 10 hingga 200 mikrometer, tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan tumbuhan dan pada jamur. Jika pada jamur itu, dinding selnya terdiri dari zat kitin dan selulosa. Sedangkan pada protista mirip hewan ini tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki silika atau pelikel yang berperan sebagai kulit bagi protista mirip hewan ini. Kemudian, umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Selanjutnya, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain, bisa bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Protista mirip hewan ini umumnya memiliki alat gerak yang merupakan pembeda dari protista mirip tumbuhan dan protista mirip jamur. Kemudian, protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya dibagi menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Yang pertama kita bahas yaitu kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Memiliki arti rhizo yaitu akar dan podos yaitu kaki. Pada Rhizopoda ini, di sini contohnya amuba. Amuba bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Bersifat heterotrof, memangsa alga uniseluler, bakteri, dan protozoa lain. Jenisnya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu Rhizopoda bercangkang dan Rhizopoda telanjang atau Rhizopoda tak bercangkang. Contohnya, Rhizopoda bercangkang itu adalah Globigerina. Kemudian Rhizopoda telanjang itu contohnya seperti Amuba proteus. Nah, kemudian Flagellata. Dari namanya dapat diambil kesimpulan bahwa Flagellata ini merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa flagel atau cambuk, bulu cambuk. Nah, Flagellata ini berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Ada protista mirip hewan jenis Flagellata ini dapat hidup melalui dua cara, yaitu sebagai parasit dan melakukan simbiosis. Jika sebagai parasit itu, Flagellata jenis ini dibawa oleh lalat atau Glossina moristar. Contohnya Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika, Trypanosoma evansi mengakibatkan sura pada ternak, Trichomonas vaginalis menyebabkan penyakit pada alat kelamin manusia, Leishmania menyebabkan penyakit kala azar dan merusak eritrosit. Yang kedua yaitu dapat hidup secara simbiosis. Contohnya Trichonympha campanula hidup di usus rayap dan kecoa untuk membantu pencernaan. Nah, pada gambar yang di sini ditampilkan contoh Flagellata euglena. Bu, Iya, silahkan Marisa. ini Bu, kemarin kan kita sudah belajar itu kan euglena, Bu. Kemarin masuk ke protista mirip tumbuhan, kok ini ada lagi di protista mirip hewan, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya Marisa. Ibu akan sebelum Ibu menjawab, adakah dari teman-teman kalian yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Marisa? Saya, Bu. Silahkan Wahyu. Jadi dia itu termasuk ke dalam dua klasifikasi, Bu, protista mirip hewan dan protista
mirip tumbuhan. Kenapa demikian? Karena Euglena itu punya klorofil, sedangkan klorofil itu ada di tumbuhan, jadi dia mirip tumbuhan. Tapi selain itu dia juga punya flagel dan dia bergerak seperti hewan, Bu. Ya, bagus sekali penjelasannya. Itu sudah benar sekali penjelasannya. Apakah sudah jelas, Merisa? Sudah, Bu. Makasih, Wahyu. Ya, beri aplaus untuk Wahyu. Selanjutnya kita ke kelas yang ketiga, yaitu kelas Ciliata. Ciliata ini berasal dari kata cilia atau rambut kecil atau ciliofora yang gerakan menggunakan rambut getar. Di sini merupakan contoh rambut getar yang dimiliki oleh protista mirip hewan. Ini merupakan contoh paramecium. Nah, cilia berguna untuk alat gerak dan alat untuk membantu makan, bereproduksi dengan pembelahan biner, aseksual, dan secara seksual yaitu dengan konjugasi. Memiliki ciri khusus pada Ciliata ini, yaitu memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Dan juga protozoa ini memiliki trikosis sebagai alat pertahanan diri dari musuh. Kemudian kelas keempat yaitu sporozoa. Sporozoa ini berbeda dengan 3 kelas lainnya, yaitu tidak memiliki alat gerak. Sporozoa ini berpindah dengan cara memindahkan tubuhnya. Kemudian bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi secara seksual dengan penyatuan gamet. Contohnya Toxoplasma gondii, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium falciparum. Oke, setelah sampai sini apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Bu, sudah jelas. Sudah jelas, Bu. Ya, Bu, sudah jelas, sangat jelas banget. Oke, kalau gitu ibu yang akan bertanya. Baik, Bu. Dari keempat kelas ini, kenapa dibedakan sebagai protista mirip hewan, tidak termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan atau protista mirip jamur? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Nah, silahkan Diki. Saya ingin coba menjawab, Bu. Jadi perbedaan dari 4 kelas ini dengan protista yaitu pada keempat protozoa ini itu mereka memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemudian juga bedanya itu pada protista memiliki klorofil, sedangkan pada protozoa ini tidak memiliki klorofil. Walaupun Euglena memiliki, tapi Euglena ini memiliki kemampuan untuk bergerak dan juga sifatnya ini adalah heterotrof. Bagus sekali jawaban dari Diki, cuman ibu ingin sedikit membenarkan ya. Euglena itu bersifat autotrof karena memiliki klorofil. Protista mirip hewan ini tidak semuanya heterotrof. Ada juga yang autotrof, ya contohnya itu seperti Euglena. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi mengenai manfaat dari protozoa. Silahkan cari masing-masing satu contoh dari 4 kelas protozoa ini dan carilah manfaatnya bagi kehidupan manusia. Silahkan berdiskusi bersama. Ibu berikan waktu 5 menit. Bagaimana diskusinya? Apakah ada yang kurang jelas? Masih didiskusikan, Bu. Udah tadi. Masih didiskusikan? Udah, Bu, udah. Diki, Bu, yang pertama, Bu. Oke, baiklah. Kita akan memberikan kesempatan pertama kepada Diki untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, Bu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan tadi, saya mendapatkan contoh yaitu paramecium, Bu. Di mana paramecium ini memiliki manfaat yaitu dapat mengontrol populasi alga, bakteri, dan juga protista lain, Bu. Bagus sekali. Tolong beri tepuk tangan kepada Diki. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, kesempatan kedua kita akan berikan kepada Wahyu untuk menjelaskan hasil diskusinya. Jadi saya akan menjelaskan tentang Euglena. Manfaat Euglena yaitu sering digunakan sebagai objek penelitian karena ganggang ini mudah didapat dan mudah dibiarkan dan sebagai indikator adanya pencemaran organik. Oke, bagus sekali contohnya. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Merisa. Bu, kalau saya dari amuba, Bu. Amuba itu
bermanfaat sebagai pengendali populasi bakteri dan juga sebagai pemangsa atau predator dari bakteri ini, Bu. Namun selain bermanfaat, amoeba ini ternyata juga berbahaya, Bu, karena dapat menyebabkan penyakit disentri yang menyerang sistem pencernaan manusia. Baik, bagus sekali. Beri aplaus untuk Nerissa. Itu tadi pemaparan kita tentang manfaat protozoa bagi kehidupan manusia. Masih adakah yang ingin ditanyakan mengenai protozoa ini? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Baiklah Ibu angkat, kalian sudah bisa ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.